Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan ditemani oleh salah satu mahasiswa saya dari program studi pemasaran digital Sarjana Terapan FEUNJ. Gitu ya? Iya betul Bu. Oke, siapa nama lengkapnya? Oke, halo Ya, Ibu Ika dan oke. soulmate sekalian. Kenalin, nama saya Azara Zalianti. Saya dari Prodi S1 Pemasaran Digital. D4 pemasaran D4 Pemasaran digital. Digital. Oke, dipanggilnya berarti Zahra ya? Iya. Betul ya Zahra ya. Zahra, saya punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di channel saya. Nah mungkin Zahra mau coba sapa soulmate dulu. Halo soulmate, good day mates. Nah oke, mantap. Nah Zahra, kita mau ngobrolin apa ya hari ini Zahra? Oke Bu, jadi kita mau ngobrolin tentang chat time atelier. Oke, chat time atelier. Jadi ini satu konsep produk premiumnya chat time gitu ya. Iya betul. Nah oke, kita akan bahas dan ini menarik sekali. Nah mungkin sebelum kita masuk ke topik utamanya dulu gitu ya, kita bisa jelasin dulu tentang backgroundnya chat time si atelier ini gitu ya. Mungkin Zahra bisa bantu saya untuk mencoba menjelaskan ke para soulmate. Silahkan Zahra. Oke Bu, jadi chat time ini didirikan pada tahun 2003 oleh Lim Kwang Huipei di Taipei. Nah, chat time ini tuh terus berkembang sehingga tahun 2011 mereka tuh masuk ke Indonesia di bawah naungan grup Kawan Lama Sejahtera. Oke, kemudian franchise pertamanya ternyata ada di Mall Living World Alam Sutra Tangerang ya. Ya Zahra. betul Ibu. Nah saat ini tuh tercatat memiliki 389 gerai di 58 kota di Indonesia. Jadi tuh tahun 2011 ini produk chat time itu dijual yang reguler atau biasa. Iya betul. Terus mulai sekitar tahun 2019 nih mereka coba ngembangin chat time mereka dengan nyajin konsep premium dan eksklusif yang biasa disebut chat time atelier. Nah konsepnya itu tuh bisa disebut juga affordable luxury experience. Oke, jadi dia menawarkan versi produk barunya yang lebih terkesan apa tadi eksklusif ya? Iya. Eksklusif adalah chat time atelier. Oke, keren sekali nih perkembangan chat time dari awal membuka gerai sampai akhirnya sekarang mereka punya begitu banyak gerai ya Iya. yang ada di seluruh kota di Indonesia. Kemudian mereka juga punya yang namanya chat time atelier ya. Nah, mungkin Zara bisa ceritakan lagi kalau dibalik langkahnya chat time akhirnya memutuskan untuk punya yang namanya chat time atelier ini bagaimana Zahra? Oke Bu, jadi seiring berjalannya waktu nih chat time ini mungkin mau mencoba ekspansi bisnis ekspansi mereka gitu. Terus chat time mungkin nyadarin kalau misalkan peluangnya kayaknya luas nih. Terus juga segmentasinya kayaknya bagus nih dilihat dari perkembangan pasarnya dan juga selera konsumennya gitu Bu. Oke. Jadi keren ya chat time ini. Jadi mereka berusaha untuk beradaptasi sama kebutuhan pasar dengan cara mengeluarkan versi yang premium gitu ya. Nah, dilihat dari konsepnya, chat time atelier ini mencerminkan konsep tadi seperti yang Zara sampaikan, affordable luxury experience. Nah, ini bisa dijelasin nggak ini maksudnya apa? Kemudian luxury experience-nya itu dilihat dari apa aja Zara? Mungkin Zara bisa ceritakan? Oke, boleh Ibu. Jadi chat time atelier ini tuh nawarin produk yang mungkin bisa dibilang lebih eksklusif, berbeda daripada chat time biasanya ya Bu. Terus dilihat dari konsep affordable luxury-nya gitu. Itu tuh dilihat dari kombinasi antara menunya yang premium tapi harganya juga affordable gitu. Untuk segmen yang menengah ke atas. Jadi itu tuh juga bisa kita lihat kalau misalkan di logonya, di chat time ateliernya, terus konten sosmednya, dekorasi interiornya, kemasan juga termaksud Bu. Oke, jadi banyak hal yang bisa dilihat gitu ya, yang mencerminkan tadi ya konsep affordable luxury tadi ya. Jadi produknya kualitas premium tapi harganya masih cukup terjangkau. Iya betul. Cukup terjangkau. Kemudian jadi melalui chat time atelier ini, chat time ingin memberikan pengalaman premium yang eksklusif ya. Nah apa aja tadi perbedaannya antara chat time atelier sama chat time yang reguler, Zahra? Ya sebenarnya beberapa perbedaannya sih bisa banyak sih Bu. Salah satunya bisa dilihat dari company colornya gitu. Kalau misalkan chat time reguler itu warnanya lebih dominan ke putih, ungu, hijau gitu. Kalau sedangkan chat time atelier itu tuh lebih didominasi sama warna dark gold gitu. Jadi terus, untuk memberikan kesan eksklusif dan mahal gitu ya? Iya betul Bu. Terus bisa dilihat juga dari logo chat time ateliernya sih Bu. Di situ tuh lebih didominasi sama warna ungu, putih, tapi fontnya tuh
lebih terkesan menarik dan lebih nyenangin sih Bu, fresh juga gitu. Sedangkan kalau misalkan cat time atelier, kita tuh bisa lihat kalau kombinasinya tuh lebih ke arah gold sama hitam gitu. Jadi lebih terkesan tegas tapi tetap ada elegannya gitu. Oke. Jadi perbedaannya yang pertama tuh logo ya. Logo sama company color. Jadi kalau yang reguler itu dia mungkin bisa dikatakan warna-warnanya yang colorful gitu ya. Yang colorful sesuai dengan segmen pasarnya mereka. Sedangkan kalau yang cat time yang atelier itu dia pakai warna gold sama hitam tadi ya Zara. Untuk mencerminkan kesan elegan dan eksklusifnya. Oke, kemudian apalagi nih ternyata perbedaan antara yang reguler sama yang atelier? Banyak sih Ibu, kalau misalkan cat time reguler tuh mungkin dari Ibu sendiri kali ya, saya boleh tanya? Oh oke. Dilihat dari apanya nih? Dari segmen pasarnya ya? Tadi mungkin kita udah bahas sekilas kali ya. Nah ini bisa terlihat sebenarnya dari pemilihan warna di logonya ya. Jadi kalau misalnya yang reguler karena warna-warna yang dipilih adalah warna yang colorful, sehingga segmentasi pasarnya bisa kita lihat untuk anak-anak muda. Kemudian kalau dari sisi pendapatan mungkin menengah atau menengah ke bawah gitu ya untuk yang reguler. Sedangkan kalau yang cat time atelier ini memang berbeda segmennya karena tadi produknya didesain secara eksklusif, tampak lebih mahal, ada kesan elegannya. Artinya apa? Artinya mungkin bisa dikonsumsinya sama orang yang dari sisi usia bukan termasuk anak muda lagi kali ya. Sudah dewasa, kemudian dari sisi pendapatan mungkin menengah sampai menengah ke atas. Gitu ya Zahra? Iya betul Ibu. Dan untuk cat time atelier sendiri tuh karena konsepnya premium dan eksklusif Bu. Jadi bisa dilihat juga sih dari dekorasi interior sama kemasannya sih Bu. Jadi kalau misalkan konsep dari cat time atelier itu tuh dekorasinya tuh lebih fancy, luxurious, sama premiumnya tuh bisa kita lihat dari kemasan reusable cupnya gitu. Di situ tuh lebih nampilin kalau desainnya tuh lebih minimalis, terus elegan gitu. Oke, jadi ini perbedaan lainnya dilihat dari sisi dekorasi ya? Dekorasi. Jadi kalau yang reguler itu konsepnya tadi ya karena colorful dan seterusnya itu jadi mungkin berbeda sama cat time atelier yang menggunakan dekorasi yang fancy, luxurious, premium dan seterusnya. Ya. Oke, ini menarik sekali. Sudah ada perbedaan dari sisi logo kemudian dekorasi. Kemudian apalagi nih perbedaannya? Zahra. Dekorasi tadi udah, kemudian kalau untuk sosial medianya sendiri Zahra, apakah ada perbedaan antara yang reguler sama yang atelier ini? Kalau menurut saya sih ada sih Bu. Ada ya? Iya. Apa itu? Bisa kita lihat sih dari konten postingan media sosialnya sih Bu. Kalau misalkan dari cat time reguler atau biasa, itu tuh mereka lebih fokus ke feeds gitu Bu. Nah iya, terus di situ tuh mereka tuh lebih nampilin carousel. Ya, dengan warna yang lebih cerah dan juga colorful. Jadi lebih ciptain warna yang lebih fun gitu. Tapi kalau misalkan cat time atelier, itu tuh dia lebih banyak menggunain konten di Reels Bu. Jadi dia lebih nunjukin produk mereka tuh dengan warna yang lebih gelap. Jadi tuh lebih nampilin kalau misalkan kesannya tuh anggun, elegan, mewah gitu Bu. Oke, berarti yang bisa di highlight adalah kalau yang reguler itu lebih ke foto atau gambar ya. Foto atau gambar, kemudian sedangkan kalau yang cat time atelier itu lebih kepada video. Gitu ya Zahra. Oke, kemudian untuk strategi konten marketing yang diterapin sama cat time atelier itu seperti apa Zahra? Zahra bisa ceritain nggak? Oke, boleh Ibu. Jadi kalau dari strategi konten marketing cat time atelier itu tuh mungkin lebih didominasiin sama penggunaan Reels Bu yang tadi saya bilang gitu. Tapi dia tuh berisi kayak influencer yang nampilin kalau dia tuh sedang konsumsi produk tersebut gitu Bu. Terus dari situ tuh kita bisa lihat kalau misalkan konten pilar mereka tuh lebih ngarah ke produk knowledge atau informasi Bu gitu. Jadi kalau dilihat-lihat konten Reels dari cat time atelier itu juga mostly tuh collabnya tuh lebih sama influencer perempuan Bu. Kenapa kayak gitu? Karena mungkin dari segmentasi pasarnya, terus juga karena mau nampilin kalau produk mereka tuh dengan warna yang lebih gelap dan mewah gitu. Jadi lebih tetap memberikan kesan anggun dan elegan gitu. Oke, berarti ternyata segmentasinya juga dipecah gender ya, dan mostly yang menggunakan atau yang mengkonsumsi adalah perempuan gitu ya. Iya betul. Oke, itu menarik sekali gitu ya. Ternyata mereka langsung
mentargetkan pasarnya itu ke segmen pasar yang perempuan. Ya, oke. Kemudian berarti dari awal kontennya Chat Time Atelier ini konsisten ya sesuai dengan konsep dan identitas mereknya. Sebenarnya enggak juga sih Bu. Oh, kenapa tuh? Kenapa ya? Soalnya pada awalnya sih kalau bisa dilihat ya Bu, ada ketidakkonsistenan gitu loh, konsistenan gitu Bu. Dari warna fit mereka gitu. Terus tapi mungkin mereka coba ngembangin gitu kali ya Bu. Jadi akhirnya di tahun 2022 mereka tuh mungkin mulai nunjukin konsistensi mereka lewat penggunaan warna gelap mereka gitu, tapi tetap menciptain kalau misalkan citra mereka tuh kuat. Oke. Mungkin tidak konsistennya itu karena mereka memang masih develop gitu ya. Jadi mungkin mereka memang masih mencari kira-kira yang paling pas, yang benar-benar merepresentasikan produk mereka tuh kira-kira dengan postingan yang seperti apa gitu ya. Dan kemudian mungkin baru didapat nih di tahun 2022 sehingga akhirnya postingannya terlihat lebih konsisten gitu ya. Oke, keren juga ya Chat Time Atelier konsisten dengan penerapan konsep premium dan eksklusif, mulai dari logo, kemudian tadi apa, dekorasi interior, kemasan, sampai ke konten-konten di sosial media gitu ya. Oke, menarik sekali Zahra obrolan kita pada sore hari ini. Saya rasa bisa memberikan berbagai hal, input yang positif untuk para soulmate yang menyaksikan video-video di Made Channel, terutama video ini gitu ya. Nah, soulmate kalau misalnya memang pernah konsumsi Chat Time Atelier mungkin bisa tulis di kolom komen gitu ya. Apa aja yang mungkin menjadi perbedaan antara Chat Time reguler dan Chat Time Atelier ya. Atau kalau misalnya yang belum pernah coba mungkin setelah ini ya Zahra bisa langsung coba Chat Time Atelier. Oke, terima kasih soulmate untuk bincang-bincang kita. Sampai jumpa di video-video marketing berikutnya. Zahra, kita tutup bareng-bareng ya. Good day mates gitu ya. Good day mates. 1, 2, 3. Good day mates.